Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 8. Di sini kami akan mempresentasikan teks eksposisi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Michael Gozi yang akan menjelaskan bagian tesis. Kemudian ada Galih Virgian yang akan menjelaskan bagian penegasan ulang. Kemudian ada Hendy Maulana yang akan membacakan bagian kaidah kebahasaan. Ada Zakiyah yang akan membacakan bagian argumentasi. Ada Hawa yang akan membacakan bagian fakta dan opini. Kemudian yang terakhir ada Hasna yang akan membacakan bagian struktur dan kerangka. Tema dari teks eksposisi kelompok kami sendiri yaitu mengenai jerapah. Dan langsung saja kita akan masuk ke bagian tesis yang akan dijelaskan oleh Michael Gozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gozi dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan membacakan bagian tesis dari teks eksposisi. Jerapah atau disebut zarafah termasuk hewan famili Giraffidae dan merupakan hewan mamalia berkuku genap yang berasal dari Afrika. Jerapah adalah spesies hewan tertinggi yang hidup di daratan dan terbesar ruminasia. Nama spesiesnya Camelopardalis yang diambil dari bahasa Latin. Nama jerapah ini diambil dari nama hewannya tersendiri dalam bahasa Arab yaitu zirafah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nur Sapariana dari kelompok 6 akan membacakan bagian argumentasi. Karakteristik utama yang membedakan jerapah adalah lehernya yang sangat panjang dan kaki yang seperti tanduk Ossisones dan khas mantel pola. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Sedangkan jerapah betina lebih pendek juga lebih ringan daripada jerapah jantan. Dengan bertambahnya usia, corak-corak coklat bulu jerapah jantan berubah menjadi hitam. Perubahan warna menjadi gelap pertama kali akan terlihat ketika mereka berumur 7 atau 8 tahun. Warna hitam akan muncul pertama kali di tengah-tengah corak coklat, kemudian akan meluas keluar sampai ke pinggir-pinggir corak. Proses ini memakan waktu hingga 2 tahun. Rata-rata jerapah jantan memiliki corak yang hitam sempurna pada saat mereka berumur 9,4 tahun. Jerapah memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Rambut dari ekor jerapah bisa digunakan untuk memukul lalat, dijadikan aksesoris seperti gelang, kalung, kulitnya bisa dijadikan gendang juga sendal jepit. Tidak hanya itu, daging jerapah merupakan salah satu daging yang sangat bagus untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh secara alami dan mampu menjaga serta memaksimalkan kinerja organ vitalitas. Menurut penglihatan seorang peneliti di Taman Nasional Serengeti di Tanzania, ketek jerapah menjadi sarang untuk burung. Ia melihat bahwa ada satu jenis burung kecil berwarna coklat bernama ospecker yang membersihkan bulu-bulu jerapah dan hewan-hewan besar Afrika lainnya. Menurutnya, burung itu membantu membersihkan jerapah karena burung tersebut memakan kutu, bahkan darah, kotoran mata, dan jerapah. Meskipun begitu, aktivitas ini hanya tampak pada siang hari. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Virgian dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan membacakan bagian penegasan ulang. Banyak orang yang tidak mengetahui karakteristik jerapah karena biasanya kita hanya melihat jerapah di kebun binatang dengan jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, pentingnya kita memahami ciri-ciri dan karakteristik jerapah. Jerapah memiliki beragam manfaat. Bisa dikatakan bahwa hewan jerapah ini sangat berperan penting di kehidupan manusia maupun lingkungan sekitar. Keberadaan jerapah di dunia juga penting dalam menjaga rantai kehidupan dalam ekosistem, sehingga jerapah harus selalu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan tidak menjadi hewan yang langka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Syarah Amalia. Di sini saya akan membaca bagian struktur teks eksposisi dan kerangka teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Paragraf 1 termasuk pendahuluan atau tesis, karena pada paragraf tersebut menjelaskan topik yang akan dibahas. Pada paragraf kedua dan ketiga, itu argumentasi, karena di kedua paragraf tersebut menjelaskan serta mendukung topik yang disampaikan pada paragraf pertama. Dan terakhir, paragraf keempat itu penegasan ulang, karena berisi pernyataan ulang atau pernyataan yang menegaskan apa yang disampaikan sebelumnya. Kerangka teks eksposisi. Topik pada teks eksposisi ini adalah karakteristik dan beragam manfaat pada jerapah. Teks eksposisi ini menjelaskan ciri-ciri dan manfaat pada jerapah, menjelaskan manfaat mulai dari rambut, ekor, kulit, juga daging jerapah yang penting dalam kehidupan manusia. Informasi yang didapat yaitu manfaat serta keberadaan jerapah sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, lingkungan sekitar, dan kehidupan ekosistem. Dan opini. Fakta 1. Jerapah adalah spesies hewan tertinggi yang hidup di darat dan terbesar di ruminansia. 2. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Sedangkan jerapah betina lebih pendek juga lebih ringan daripada jerapah jantan. Opini. Menurutnya, burung itu membantu membersihkan jerapah karena burung tersebut memakani kutu bahkan darah, kotoran, mata, dan ingus jerapah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Maulana Yusuf. Di sini saya akan membacakan bagian kaidah kebahasaan. Kalimat konjungsi sebab akibat. Banyak orang yang tidak mengetahui karakteristik jerapah karena biasanya kita hanya melihat jerapah di kebun binatang dan jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memahami ciri-ciri dan manfaat jerapah menggunakan konjungsi bahwa ia melihat bahwa ada satu jenis burung kecil berwarna coklat bernama oxpecker yang membersihkan bulu-bulu jerapah dan hewan-hewan besar Afrika lainnya. Nominalisasi merupakan sebuah penggunaan kata kerja atau kata sifat sebagai kata benda, diantaranya kehidupan berasal dari kata hidup, perubahan berasal dari kata ubah, penglihatan berasal dari kata lihat, keberadaan berasal dari kata ada. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.